Oh, sallallahu alaihi wasallam. Zidu syarafa ya Rabb, zidu syarafa ya Rabb, zidu syarafa ya Rabb, karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa zirwan wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bil fakhri al-ali wal qadri jali sadatina wa himmatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan wal Husain wa abaqiyatu sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir lana wasi'al karami Ya Muhammal khalqi ma naluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa wa ala ali syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasula wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri mata'anallahu bituli hayati, segenap keluarga besar Masjid As-Salimah, para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Yang hadir pada saat ini yang kurang sehat, diangkat penyakitnya agar sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Keluarga dijadikan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya dengan anak yang saleh dan salihah. Dan kita niatkan juga kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus guru kami Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Kiram, Kiai Haji Ahmad Rashidi bin Kiai Haji Maisin, Muallim Zayadi, Kiai Haji Ayatullah Saleh,
Kiai Haji Abdul Hai, Kiai Haji Dawam Anwar, dan kepada kedua orang tua kita yang kita cintai. Sebutin orang tua kita masing-masing. Abi Haji Abdurrahman, Haji Abdul Kalam, Ummi Hanrajah. وخصوصا إلى صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي كان الشيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai kepada faslun yang ketiga nih. Kita lihat di kitab Alaika pertama kemarin tentang ya menguatkan niat, ya, menguatkan keyakinan. Alaika yang kedua meluruskan niat. Nah, sekarang yang ketiga ya muraqabatullah. Ya. Nah, itu ada kitab masjid dibagi-bagi pada pegang yang belum pegang. Tapi nanti dikumpulin lagi yang jadi inventaris masjid ya. Kalau jamaah pengen nyoret baiknya memiliki sendiri ya. Tapi yang punya masjid setelah ini dikumpulin lagi. Jadi setiap orang ngaji pegang kitab berkah insyaallah ya. Jamaah yang berbahagia, itu kitab gundul ya, Arab semuanya. Tapi kalau kita perhatikan jamaah itu kenal, karena semuanya enggak lepas daripada kumpulan huruf-huruf hijaiyah ya. Kelihatannya awal kita lihat pusing, pusing kecil-kecil, enggak ada barisnya. Padahal pas kita perhatikan semuanya itu kagak lepas daripada susunan huruf-huruf hijaiyah. Hanya 28 huruf tuh ya, kumpul-kumpul jadi kata-kata kemudian disusun menjadi jumlah, jadi kalam, ungkapan yang sempurna, menjadi sebuah pemikiran ya. Pemahaman inilah yang kita tangkap, yang semuanya kalau kita sadar kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Artinya lihat kitab ini kita jangan bingung, jangan takut, susah, kagak, kita liatin aja, kita kenal tuh dari huruf alif sampai huruf ya. Taib. Sudah dibuka halaman berapa itu kalian buku tipis?
7. Kalau kitab yang tebal halaman 21 ya. Sekarang kita masuk ke alaika yang ketiga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Halaman 20 berapa? Muraqabah halaman 29. Halaman 29 ya. Wa alaika, dan wajib atas Anda, ya akhi, wahai saudaraku ya. Disapanya dengan baik banget kita sama Al Habib Abdul Haddad ya, wali min auliyaillah di abad ke-12. Bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik wa sakanatik wa lahazatik wa tarafatik wa khataratik wa iradatik wa sairi halatik. Tik-tik-tiknya tika ke kamu ya. Jadi beliau ya sebagai mutakallim, murid-muridnya kita yang dengar sebagai mukhatab. Wahai saudaraku, wajib atas Anda apa? Muraqabah kepada Allah, memiliki selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini mahal ini. Muraqabah. Maka kata dia mutawaraqaba yuraqibu muraqabatan. Selalu merasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Kapan? Fi harokatik, di seluruh gerakan-gerakan Anda. Harokah ini jama' muannas salim. Harokatun ya, harokatun, harokatan, harokat. Wasakanatik, dan di seluruh diamnya Anda. Kita diam juga tuh ya, kita apa? Selalu merasa dalam pengawasan Allah. Kan ada orang diam anggota tubuhnya, tapi pikirannya berjalan jelek-jelek pikiran ya. Walahadzatik, dan lahzahnya Anda, artinya lahzatan, segerakannya Anda tuh ya, selalu merasa ada awasan dari Allah. Geraknya kita, diamnya kita, lahzahnya kita. Wa tarafatik, kedap-kedipnya mata kita tuh semuanya. Wa khataratik, lintasan-lintasan pikiran kita, sat aja ya, atau lintasan yang masuk ke hati kita, sat. Kan suka ya, atau ada teret aja ya, sekelebat itu tapi khatara. Nah, lintasan pikiran. Wa iradatik, keinginan-keinginan Anda. Wasairi halatika, dan seluruh ya hal Anda tuh, ahwal Anda ya. Wastas'ir, nah ini fil amr, dan rasakanlah qurbahu minka, dekatnya Allah kepada Anda ya. Jadi kita diajak setelah kita kemarin meluruskan niat ya, menguatkan niat, ini rasakan bahwa setiap gerakan kita, diamnya kita, lahzahnya kita, kedipan mata kita, lintasan-lintasan yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, semua keinginan-keinginan kita, seluruh ahwal-ahwal kita nih ya, gerak kita, goyang semuanya dah ya, tindak tanduk kita, pokoknya semuanya katanya itu kita merasakan Allah selalu melihat, ngawasin kita. Kemudian wastasyair, dan rasakanlah ya qurbahu, dekatnya Allah minka kepada Anda. Rasain. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazirun ilaika,
selalu memandangmu, selalu melihatmu. Wa muttala'un 'alaika, dan selalu ngawasinmu. La yakhfa 'alaihi minka khafiyatan. Tidak ada yang tersembunyi alaihi atas Allah, minka dari diri Anda. Ya, khafiyatan, tidak ada satu sedikit pun yang tersembunyi dari diri kita kepada Allah. Artinya apa? Walaupun kita di mana saja, Allah tahu. Ada istilahnya semut hitam. Semut kecil apa gede? Kecil. Jatuh di atas batu hitam di tengah malam gulita. Allah tahu. Tetesan air hujan berapa banyak ya Allah tahu. Daun-daun yang jatuh berguguran Allah tahu. Nah, apalagi kita, ya, semuanya dalam pantauan Allah, dalam liputan Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah apa? Dalam surat Yunus ayat 61. Wa ma ya'zibu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Ya. Apa? Tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah. Ya. Walaupun hanya sebesar apa? Zarrah, sebesar biji jagung, atau sebesar istilahnya atom, sebesar atom, fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga tidak akan di langit. Artinya semua, ya, sekecil apapun Allah tahu. Ya. Fama ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Azaba ya'zubu, atau tidak luput. Tidak luput dari pengetahuan Allah, dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun sebesar biji atom, ya, di muka bumi ini dan di langit. Itu kalau kita ingat kita sudah sering latihan, ya, dari kata-kata tadi itu, dari kata-kata nazirun ilaika, muttali'un alaika, muttali' alaika. Ya, ini adalah amalan daripada ulama di abad kedua nih, namanya Imam Junaidi al-Baghdadi. Beliau belajar dari gurunya Abdullah At-Tusturi. Sejak umur 7 tahun sudah melatih dirinya, sudah riyadhah, ya, agar dihadirkan rasa takut kepada Allah. Datang sama gurunya, guru ajarkan saya, beri saya amalan, ya, saya ingin masuk dalam dunia tarbiyah ini, tarbiyah suluk, kata anak. Kata gurunya apa? Amalin ini setiap malam selama 40 malam. Baca Allah, 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 begitu. Kami dididik di Mesir sama Maulana Syekh Yusuf, ya, dan sampai saat ini terus mengikuti. Ada juga kawan kami, guru kami yang terus mengembangkan diri di Cibitung, Dr. Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, yang melanjutkan tarbiyah dari guru kami. Kita belajar di sana, memperdalam lagi. Jadi saya aja masih belajar, ya, terus belajar. Ya,
Karena makam yang paling mulia belajar dan mengajar, ngajar dan belajar, begitu. Kita sadar di atas orang alim ada lagi alim, terus begitu. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan, ya, kalau Anda mau tahu diri Anda siapa, keluarlah dari kampung Anda. Oh, ternyata kita hanya besar di kampung doang. Di luar sana jauh banyak orang-orang alim dari kita. Maka belajarlah, dan malu-malu, ya. Nah, ini kita diajarkan ini. Terus lafaz Allah yang besar, pandangin, hadirkan, tertarbiyahnya dulu. Dimatiin lampunya terkadang. Ya, hadirkan dulu tulisannya. Lafaz Allah itu jami'un bikulli asma wa sifati. Sering sebut namanya, lafaznya, biar ta'alluq hatinya kepada Allah saja. Ya, timbulkan rasa takut sama Allah. Terus begitu sebut. Kemudian sebut Allahu syahidi. Allah selalu ngawasin saya. Allahu naziri. Kita nazirun. Allah selalu ngawasin saya. Allahu muttali'un. Ya, kalau riwayatnya tuh ada 3, ada yang muttali'un, ada yang pakai Allahu ma'i. Ya, kitab Arkanul Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Ghumairi itu disebutkan ada yang pakai Allahu muttali'un alai, ada yang pakai Allahu ma'i. Kalau Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Rasain gitu kemana-mana tuh, kita nggak pernah sendirian, ada Allah, ya. Kan ada orang duduk berdua, Allah yang ketiga, terus begitu, ya. Hadirkan selalu, insya Allah selamat dunia akhirat, ya. Nanti kita kembangkan itu kelatihan. Ini bukan hanya teori, tapi juga kita praktekkan nanti. Kemudian dalam ayat lain, surah Al-Qaf ayat 18 ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika Anda mengeraskan suara Anda, mengizharkan, ya, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, sirra yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang disembunyikan. Itu yang amat tersembunyi, Allah tahu juga. Ayat sebelumnya, wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar kecuali, ya, semuanya dalam pengawasan Allah, berada di Lauhil Mahfuz. Wa huwa ma'aka aynama kunta. Rasakan. Dan Allah ma'aka selalu bersamamu. Aynama kunta, di mana saja Anda berada. Makanya dalam surah Al-Hadid, surah Al-Waqi'ah, Al-Hadid tuh, ayat keempat masalah. Wa huwa ma'akum aynama kanu. Allah senantiasa bersama Anda di mana saja Anda berada. Ya. Begitu. Di mana saja, rasakan tuh. Taib wa huwa ma'aka aynama kunta, dan Dia Allah senantiasa bersama Anda di mana saja Anda berada. Bil ilmi, dengan ilmu pengetahuannya. Wal ihatah, Allah meliput semuanya. Ya. Wal iqdar, Allah mampu. Wa yadulluka ma'al hidayah, dan Allah menunjukkanmu bersama hidayah. Wal i'anah, bantuan. Wal hifdzi, dijaga, dipelihara. In kunta minal abrar, tapi itu ada innya, jika Anda termasuk orang yang baik-baik. Ya, ya, kita termasuk orang yang baik-baik, ngikutin jalan orang-orang yang salihin, orang-orang yang siddiqin, insya Allah kita selalu dalam bimbingan Allah.
bantuan Allah, dijaga kita, dipelihara kita, begitu. Fastahyi min maulak, maka malulah Anda, ya. Ini pakai hi-nya karena ya narinya ke nafsu juga. Malulah Anda kepada Tuhanmu haqqal haya, ini taukid, ya, benar-benar malu Allah, ya. Malulah Anda kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, begitu. Paham? Marhaban yang baru datang, silakan buka kitab TV halaman 7 yang tebal halaman 29. Wajtahid alla yaraka, ini statement nih, simpen apalin bagus banget. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka la wala yafkiduka haitsu amaraka. Wajtahid, dan berupayalah, bersungguh-sungguhlah. Apa? Allah yaraka, Allah tidak melihat Anda. Haitsu nahaka, di mana Allah melarang Anda. Ya. Jadi ketika Allah ngelarang kita di mana? Sudah kata Allah apa? Jauhkan mabok, judi. Itu kan hal-hal yang dilarang Allah. Nah, upayakan jangan sampai Allah lihat kita ada di sini nih. Ya, marhaban yang berdatang. Upayakan ya, jangan sampai Allah lihat kita. Malu sama Allah kan? Nah, itu. Ini bagus banget statementnya nih. Ya. Wala yafkiduka haitsu amaraka. Dan apa? Upayakan jangan sampai Allah kehilanganmu. Ya, di mana? Di tempat Allah memerintahkanmu. Allah perintahkan kita suruh sholat. Jangan sampai pas Allah periksa, lah kagak ada ini. Nah, ya, ketika Allah cari-cari, lah kagak ada ini. Kemana tuh orang? Nah, ya. Nikmatnya sudah aku cari, kasih begitu banyaknya. Nah, ini ya, tingkatnya apa? Rasa malu yang tinggi kepada Allah. Upayakan ketika Allah mencari kita di tempat-tempat yang diperintahkannya, kita selalu ada di situ. Ya, ketika Allah mencari kita di tempat-tempat yang dilarangnya, kita kagak ada di situ. Jangan sampai pas dilihat ketangkep basah kita. Ya. Begitu. Wa'budhu, dan sembahlah Allah ka'annaka tarahu. Nah, ini seakan-akan Anda melihat Allah. Ini namanya definisi ihsan. Ya. Fa in lam takun tarahu, jika Anda belum bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Rasakan sesungguhnya Allah melihat Anda. Begitu. Ya. Jadi ini kemarin kita baca ya sejarah pertumbuhan tasawuf di Masjid Al-Ma'mur. Kitab Haqaiq an Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Ya. Nah, silsilah kita sampai ke beliau itu. Jadi akarnya ya, datang malaikat Jibril, ya, berbaju serba putih, kagak ada yang tahu siapa dia. Langsung duduk berhadapan dengan Nabi, dengkul-dengkulnya nempel. Nanya Nabi, Muhammad mahwal iman, dijelasin. Muhammad mahwal Islam, dijelasin. Muhammad mahwal ihsan, dijelasin. Ya. Setelah itu malaikat pergi. Kata Nabi, tahukah Anda siapa yang datang tadi?
Para sahabat bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, dia adalah malaikat atakum liyu'allima dinakum. Datang kepada kalian mengajarkan agama Anda. Di agama itu esensinya iman, Islam, ihsan. Iman, beriman kita kepada Allah. Dan kagak cukup beriman, harus apa? Islam. Islam amal. Salat, harus salat, umat Islam harus salat. Umat Islam harus memakmurkan masjid. Ini ada masjid ini begitu cakepnya. Bersyukur kita, enggak jauh-jauh ke masjid, makmurkan masjid. Ya, salatnya 5 waktu. Pengajian-pengajiannya hidupkan. Dosa kita. Kalau ada masjid kita kagak hidupkan, dosa kita. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Baik. Kedua, Islam, amal. Besok kita puasa, itu Islam. Ya. Karena ada orang beriman tapi belum Islam. Maksud dia kagak ngamalin tuh sholat, kagak puasa, ada nggak gitu? Namanya Islam KTP, istilahnya begitu, ya. Nah, ada setelah Islam baru nama ihsan, ibadahnya penuh dengan akhlak, tawajuhnya hanya untuk Allah saja. Orangnya namanya muhsin. Kalau Islam amalnya, orangnya namanya muslim. Iman amalnya, orangnya mukmin. Nah, gitu. Maka dikatakan belum tentu ya, kalau sudah muslim, kalau sudah muhsin, insyaallah muslim mukmin. Tapi kalau mukmin belum tentu muslim, apalagi muhsin. Lebih tinggi lagi akhlaknya tuh. Ya, nah rasakan ini dalam diri kita kapan saja Allah selalu melihat kita. Ya, terus perhatikan kitabnya, jangan ngobrol ya. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi au mailan ila ma'siyatihi. Wa mata ra'aita, dan ketika Anda melihat min nafsika diri Anda takasulan, ada perasaan malas ibadah sama Allah, berat banget ke masjid, ya, malas an ta'atihi dari taat kepada Allah. Au mailan, dan ketika Anda melihat diri Anda condong, mailan itu condong, ila maksiatihi, pengen maksiat, melanggar peraturan Allah, melanggar Allah. Ya, fadzakirha, atau ya, ingatin diri Anda tuh, ingatin nafsu Anda bi annallaha yasma'uka, sesungguhnya Allah mendengarmu, wa yaraka, dan Allah melihatmu, wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan Allah mengetahui sirraknya Anda, rahasia Anda, sirnya Anda, wa najwak, dan dalaman-dalaman Anda. Ya, nyambung nggak? Nyambung? Jamaah, ketika Anda melihat diri Anda dalam kondisi malas untuk taat sama Allah, atau ada keinginan maksiat, maka ingetin tuh diri Anda biar takut. Maksudnya bahwa Allah melihat, mendengar Anda, Allah melihat Anda, Allah tahu ya sirnya, rahasia Anda, wan najwa. Fa in lam yufad, ya, asalnya kan afada yufidu, ini dimajhulkan, yufadu dibuang, dia namanya majazumunnya bi hazfil, dibuang huruf. Falam yufadha hadza dzikru, ya, jika katanya peringatan ini lam yufadha, tidak bermanfaat aman diri kita atau aman nafsu. Kenapa?
Karena likusuri ma'rifatiha, karena kurangnya ma'rifat jiwa kita kepada Allah. Tuh, bijalalillah, dengan keagungan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tuh pertama tuh katanya, fadzakir laha, ingetin lagi. Ya. Tapi gara-gara makrifat kita sama Allah kurang, enggak mengenal akan sifat jalalnya Allah, jadi kita merasa kurang takut aja sama Allah. Ya. Diingetin kita agak sadar, ingetin yang kedua diri Anda. Fadzakir laha makanal malakainil karimaini alladaini, ya musanna yaktubani alhasanati maful bi wasayyiati, ya maful bi atop. Ingatin diri kita katanya akan adanya dua malaikat yang mulia yang selalu mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ya. Watlu 'alaiha, dan bacakanlah, artinya ingetin diri kita nih sama ayat ini nih. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ka'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat ini. Ya, ingatlah yatalaqa al mutalaqiyan, ketika dua malaikat itu ya mencatat anil yamini wa anis shimali ka'id, dari orang yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Jadi dicatat semuanya. Ya. Ma yalfidhu, apa yang diucapkannya, min kaulin, dari perkataannya, illa ladaihi, illa melainkan ladaihi, atasnya ada raqib, ada atid. Nah, ya. Istilah ada yang ngawasin. Orang menyebutnya ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ya. Saya baca sebetulnya bukan itu istilah aja. Ya, ada yang ngawasin kita tuh, selalu. Ada yang mengatakan malaikat itu, dua malaikat yang mencatat itu raqib dan atid. Fa in lam tata'athar bihadza tadhkir, jika nafsu Anda belum juga terpengaruh dengan peringatan ini nih, waduh, berarti udah ini banget nih. Fadzakirha qurbal mauti, ingetin nama diri kita, sebentar lagi mati. Ya, sebentar lagi mati. Ya, marhaban Ustaz Sulhan, fadhal. Sebentar lagi mati. Wa annahu aqrabu ghaibin yantazir, sesungguhnya mati itu adalah sesuatu yang gaib, yang sangat dekat, yang ditunggu, yang dinantikan. Ya, kan kalau datang itu nggak ada yang tahu tuh. Jangan merasa mati itu nanti umurnya 70 tahun ke atas, belum tentu. Kemarin ada orang 18 tahun meninggal, 20 tahun meninggal. Ya. Paham ya? Buatlah diri kita terus merasa takut, ingetin diri biar sadar, maksudnya. Wa khawifha bihujumihi, wa khawifha, dan takutinlah siapa tuh? Hak nafsu kita itu. Bihujumihi, dengan tadi serangan-serangan datangnya kematian. Nafsu sadar. Nanti mati. Sama kayak orang sholat nggak khusyuk. Kata Imam Ghazali apa? Caci, ya nafsasu, ya Allah kejiwa saya jelek banget. Gitu. Kalau ngadap Allah kagak khusyuk, nonton bola serius banget, dengerin debat presiden, wapres serius banget. Ada orang ngomong, diam, sampai begitu-gitunya. Kirain sholat
pikiran kabur kemana-mana. Padahal kata Allah apa? Ya ibadi wa hambaku khalaqtul asya'a min ajlik. Aku ciptakan semua fasilitas di dunia ini untuk kamu. Wa khalaqtuka min ajli, dan aku ciptakan engkau untuk diriku. Ya, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah, jangan main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu ya. Baik. Wa khawifha bihujumihi ala ghirratin. Dan khawifha, takutilah nafsumu, jiwamu dengan serangan-serangan kematian, ala ghirrah, atas ghirrahnya. Rasa apa tuh ghirrah itu? Kecemburuan, semangat. Wa annahu mata nazala biha atau mata nuzila biha wa hiya ala halati ghairi mardiyatin. Nah, ini namanya mudah bilai itu. Ya, wa annahum, dan sesungguhnya dia, ya, mata nuzila, ketika datangnya mati itu, ya, kepada dirinya nafsu, wa hiya ala halah, dan dia dalam kondisi ghairi mardiyah, tidak ridha, ya. Tanqalibu bi khusranin la akhir lahu, yang dia inqalab, ibaratnya bolak balik, dia gelisah dah, merasa dengan kerugian, bi khusran, kerugian, la akhir lahu, yang kagak ada akhirnya baginya. Ya, maksudnya ketika nanti datang kematian, ini jiwa kita belum siap menerima kematian, belum ridho, ya. Fa in lam yanfa'ha, ini baru lam yanfa', fa'nya majzum bil lam, hanya kemana, ke nafsu. Hadat takhwif, seandainya, katanya, ya, hadat takhwif uji fa'ilnya nih, seandainya tadi rasa ditakut-takutin itu kagak manfaat juga buat tuh nafsu, fadhkurlaha, maka ingatinlah kepada nafsu kita, kepada diri kita. Ingatin apa? Ma wa'adallahu bihi, apa yang Allah janjikan kepadanya. Man ata'ahu, orang yang taat kepada Allah, minaz thawabil azimi, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian ingatin juga wa ma tawa'ada bihi, apa yang diancam Allah kepadanya. Man asahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah, minal adzabil alim, dia akan dapat siksa yang besar. Kalau kagak sadar-sadar juga udah dablek nanti, hatinya udah mati dah tuh, agak takut ya. Wa kullaha, dan katakanlah kepada diri Anda, kepada nafsu Anda, ya nafsa, wahai jiwa, ma ba'dal mauti min musta'tabin wa ma ba'dad dunya min darin illal jannata awin nara fakhtari li nafsika in syi'ta. Wahai nafsu, ya, tidaklah setelah kematian, ya, orang yang selalu letih capek, dan tidaklah setelah dunia ini dari mindar, dari dunia, dari satu tempat, illa, melainkan adanya ada dua, sorga atau neraka. Dari ini dunia, ya, tidaklah setelah dunia ini kecuali hanya ada neraka sama sorga. Fakhtari, nah ini kenapa pakai ri?
Ya-nya ya mukhatabah karena an-nafsu itu muannas majazi. Fakhtari li nafsiki, maka pilihlah untuk dirimu, in syi'ta, jika engkau berkehendak, ya, ta'atan takunu aqibatuha al-fawz wa ridwan wal khulud fi fasihil jinan, ya, ketaatan yang nanti akibatnya adalah al-fawz, keberuntungan, waridwan, mendapatkan ridha Allah, wal khulud fi fasihil jinan, dan senantiasa langgeng, khalidina, di mana? Fasihil jinan, di surga yang luas. Wan nadaru ila wajhillahil karim al-mannan, dan melihat kepada wajah Allah yang maha mulia, yang maha mannan, yang maha pemberi. Satu tuh, ya, kata memilih tuh, mau taat. Kalau kita taat, nanti setelahnya ada keberuntungan, ada ridha Allah selama-lamanya di sorga, dan ya bisa melihat Allah. Kemudian wain syi'ta, jika engkau memilih berkehendak maksiat terus, enggak sadar-sadar, pada mau mati juga, yakunu akhiruha al khizya wal hawana wa sukhta wal hirmana wal habsa baina tabaqatin nirani. Nah, jika Anda memilih maksiat, ya, nanti akhiruha, akhirnya maksiat itu al khizya, Anda akan mendapatkan kenistaan, wal hawana, kehinaan, wa sukhta, marahnya Allah,